A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Ini seperti biasa nih, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik. Ini lagi viral juga nih. Ini di dalam kehidupan, apalagi yang sudah berumah tangga, berpasang-pasangan, kehadiran anak adalah pelengkap kebahagiaan dan pelipur lara bagi orang tuanya. Ada pasangan yang tak perlu menunggu waktu lama untuk datangnya kehamilan, tapi ada juga yang harus bersabar menunggu beberapa tahun, bahkan memerlukan bantuan medis untuk melakukan program kehamilan. Nah, tapi saat ini nih mohon maaf tidak semua pasangan itu berpikir demikian. Karena sekarang terutama nih anak milenial nih di sosial media lagi rame ngebahas yang namanya child free. Atau mereka tuh memiliki keputusan mereka tuh gak mau punya anak setelah menikah. Nah ini jadi kan penting banget nih bagaimana menurut sudut pandang Islam supaya kita juga bisa kalau misalnya udah punya anak bisa mendidik anak kita sesuai syariat Islam. Makanya akan kita bahas dalam tema kita yang sangat menarik, temanya adalah memiliki anak atau menunda anak. Masya Allah, baik jamaah. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Gita Savitri Dewi, seorang selebgram yang sering membahas isu-isu perempuan melalui media sosialnya, baik di Instagram ataupun di YouTube. Dia memang sedari awal memutuskan untuk tidak mempunyai anak bersama pasangannya, Paul Andre Partohap. Namun pembahasan soal child free makin jadi masalah tatkala ada sisi tanya jawab melalui Instagramnya. Sebenarnya istilah child free ini sekarang lagi ramai karena di sosial media masih banyak yang debat nih. Saya mau ke Ustazah dulu. Afwan Ustazah, ini bicara soal orang yang memiliki keputusan untuk tidak memiliki anak atau child free pasti memiliki alasan yang melatar belakangi kenapa dia tidak mau punya anak. Entah itu dari faktor ekonomi atau kesiapan mental. Nah ini yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam mengenai tren child free ini atau tidak memilih untuk tidak memiliki anak nih. Mohon penjelasannya Ustaz. Tahu ya child free itu menunda anak. Menunda atau ingin tidak memiliki anak. Tidak punya anak, gimana nih? Mohon penjelasannya Ustazah silakan. Izin Habib Abdullah, Habib Usman, Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli min ladunka keinginan menunda anak karena tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai bagian dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait cara dan tujuannya. Ulama sependapat bahwa keluarga berencana tidak dilarang sejauh cara dan tujuannya adalah tanzimun nasal, mengatur kehamilan. Contoh, habis ngelahirin pengennya pemulihan dulu setahun atau 2 tahun baru program lagi. Dan bukan tujuannya untuk qat'un nasal, memutus kehamilan apalagi memutus keturunan. Masalah keluarga berencana adalah masalah muamalah sosial atau interaksi kemasyarakatan, bukan terkait dengan masalah ibadah ritual. Di mana masalah muamalah sosial berada di bawah payung kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh. Hatta yadullu ala tahrim. Sampai datang kepadanya dalil yang mengharamkan. Akan tetapi menunda anak dengan cara minum pil anti hamil. Atau mengatur persetubuhan demi karir suami dan istri yang belum punya anak. Pada dasarnya hukum ulama mengatakan itu adalah makruh, tidak disukai. Apa dasarnya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita yang engkau cintai dan yang mempunyai keturunan. Artinya tidak mandul, karena kelak nanti di hari kiamat aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak. Hadis tersebut dapat kita fahami jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mempunyai keturunan. Bahkan kalau bisa dan mampu punya yang banyak. Karena anak adalah pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Menunda itu apa sih? Menunda itu mengharap akan ada. Betul? Betul. Tapi banyak orang yang kita kenal dia menunda tapi akhirnya dia tidak mendapatkan satu sama sekali. Karena mungkin asik karir, asik usaha, tidak terasa tahu-tahu usianya sudah makin tua. Orang sangat mengharapkan kehadiran adanya anak. Bahkan dikatakan wanita belum dikatakan sempurna kalau belum ia merasakan hamil dan melahirkan. Pun begitu laki-laki, tidak dikatakan ia laki-laki kalau belum ia bisa mempunyai keturunan. Bahkan si Nadi ikut berkata, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Suaminya jawab, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Jadi menunda anak sama dengan kita membuang kesempatan emas untuk mempunyai keturunan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa sih takut pengen punya anak? Takut miskin. Padahal Allah sudah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Karena kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kamilah yang memberikan rezeki. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang menunda anak. Nah sekarang saya mau ke Habib Usman nih, Afwan Bib. Lalu jika ada pasangan atau misalnya yang sudah memutuskan untuk ingin mempunyai anak. Baik itu nanti dikaruniainya anak laki-laki atau perempuan. Nah tapi yang mau saya tanyakan ini anak perempuan dulu. Tapi memang sebetulnya semua anak pasti membawa berkahnya masing-masing ya Bib ya. Nah tapi ini saya pernah mendengar hadis Bib yang menjelaskan tentang membesarkan anak perempuan itu sangat indah dan sangat menakjubkan. Alhamdulillah Habib perempuan ya anaknya ya. Betul. Masya Allah. Syarifah lagi di Yaman lagi Betul, aduh sekarang. pinter Masya banget lagi Allah. kemarin nyanyi cicak-cicak di dinding. Nah ini saya pengen tahu nih Bib, lalu bagaimana keutamaan memiliki anak perempuan dan kedudukannya dalam Islam nih, mohon penjelasannya Habib Afwan silakan. Kang Mikdad, Afwan Ustazah, Afwan Habib Abdullah. Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim Sallallahu alaihi. alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Amin, yang amin, insya Allah ya bisa Allah. diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah ini adalah bekal menuju dalam kehidupan ya Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi Amin, ya Allah, di dunia ya dan di Rabbal akhirat. Amin. Amin ya Amin. Allah ya Ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha qala ya'ni dzukura adkhalallahu jannah. Siapa orang yang dijelaskan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang dia mana mereka mempunyai anak perempuan, dia tidak membunuhnya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala jahiliyah, yakni mereka membunuh anak-anak mereka ketika memiliki anak perempuan. Karena apa? Karena mereka malu. Tetapi ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak membunuhnya, dia tidak dikubur dengan hidup-hidupnya, dan Rasulullah bersabda, tidak menghinanya, tidak lebih mengunggulkan daripada anak laki-lakinya, dan juga dia mengunggulkan juga sebagian daripada laki-laki dan sebagian perempuan, dilakukan adil dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi punya anak laki-laki alhamdulillah, punya anak perempuan alhamdulillah, maka Allah akan memasukkan yang namanya bapak tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi beruntung punya anak perempuan. Punya anak perempuan satu bisa masuk surga. Dijaga dia, dididik dia. Punya anak perempuan dua bisa masuk surga lagi. Apalagi punya anak perempuan tiga-tiganya perempuan. Insya Allah masuk surga karena apa?
Karena memiliki anak perempuan, dia jaga. Dan dia melindunginya, mendidiknya dengan didikan agama. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, yang dimana siapa orang yang diuji dengan kehadiran anak perempuan tersebut, maka anak itu bisa menjadikan tameng baginya, sitran minan nar, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang memiliki anak perempuan, yang dimana mereka jaga, ini tameng mereka. Untuk apa? Berhadapan daripada kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lindungi dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keutamaan bagi mereka yang memiliki anak laki-laki. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jelas bahwasanya laki-laki adalah pemimpin daripada setiap wanitanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian daripada mereka laki-laki terhadap sebagian daripada wanita tersebut, yakni keilmuannya, daya pikirnya, perasaannya, hatinya, dan jiwanya. Karena kalau perempuan sebentar-bentar kan emosional. Karena apa? Ada waktu haidnya, ada waktu bapernya, ada waktu dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan laki-laki tersebut untuk mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin. Dan juga anak laki-laki dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilakukan kasih sayang, dididik dengan didikan agama, diajarkan dengan ajaran agama, dan laki-laki tersebut besok akan kelak menjadi seorang pemimpin kalau basic yang diajarkan orang tuanya dengan ajaran yang baik, dengan ajaran yang bagus, dengan ajaran yang dimana di dalamnya didikan agama Islam, syariat yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ini kelak besok jadi pemimpin-pemimpin yang jujur, jadi pedagang-pedagang yang jujur, jadi apapun dia pekerjaannya, insya Allah jadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ini bicara soal tadi memiliki anak. Saya juga baru punya anak nih. Saya mau ke Habib dulu. Habib Abdullah, Habib. Siap. Ternyata namanya ngurus anak itu nggak gampang ya, Habib. Apalagi saya masih belum punya pengalaman. Kadang emosinya ini suka kepancing gitu, Habib. Apalagi anak tuh ada masa-masanya ya bisa dikatakan mohon maaf bandel gitu ya. Nah ini saya pengen tahu nih cara mendidik anak yang tepat sebagai orang tua dalam pengajaran awal terhadap anak itu secara optimal. Gimana Bib supaya anak-anak kita tuh nggak bandel. Nah ini dari sudut pandang Islam gimana sih cara mendidik anak supaya nggak bandel tanpa terpancing emosi Bib. Amin. Mohon penjelasannya silakan Bib. Izin Habib Usman, izin Bang Mikdad, izin Ustaz Zalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ini sesuatu hal yang kita harapkan, yaitu anak-anak keturunan yang mudah-mudahan Allah berkahi dengan kesolehan. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan. Mendidik anak itu ternyata bukan ketika ada anaknya, tapi sebelum memiliki daripada induk anak tersebut. Memilih daripada pasangan hidupnya kita pilih dulu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan fadfar bidatid-din dari batiyadak. Maka carilah yang solehah, perempuan yang solehah, maka akan beres segala urusanmu. Nah ini Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita. Kemudian ketika sang anak lahir, bahkan sebelumnya lagi ketika sang anak di dalam perut juga harus sudah dididik dengan perkara-perkara yang soleh. Di antaranya apa? Di antaranya amalan yang paling baik adalah menghatamkan Al-Quran. Ini pasangan kalau mau punya anak ingat ya, harus hatam Al-Quran. Beb, baca Qurannya masih susah saya katanya. Bagi dua sama suami 15 juz, 15 juz. Kalau susah juga ya udah 10 juz pertama, kalau susah juga 10 juz kedua, kalau nggak bisa lagi Yasin 40 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak kita sebagai ahlul Quran. Paling enggak harus niat selama masa kehamilan dapat menghatamkan daripada Al-Quran. Apalagi ada yang lebih baik setiap bulan khatam Al-Quran, setiap minggu khatam Al-Quran lebih baik. Nah, kemudian ketika anak itulah lahir, nah kita perlu perhatikan udah diazanin belum?
Udah dikomatin belum? Bahkan di antara ijazah-ijazah yang diijazahkan oleh guru-guru kami adalah ketika anak kita lahir, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada dosa zina dan lain sebagainya. Sang anak itu dipegang kepalanya, dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini Al-Habib Zain bin Semit memberikan ijazah ini diantaranya. Kemudian kalau sudah dibacakan daripada Inna anzalna fi lailatul qadar juga bacakan sebelumnya Qul huwallahu ahad. Agar anak tersebut Allah tetapkan iman dan Islam di dalam hatinya. Kemudian juga habis dipegang kepalanya dibaca Inna anzalna, dipegang dadanya dibacakan Alam nasyrah laka sadrak. Bacakan surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan anak tersebut diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang terjadi tuh anak udah gede. Tuh anak udah gede. Benar. Kadang kalau Bang Mikdad bilang ke saya lagi soleh-solehnya ya. Lagi soleh-soleh. Lagi soleh-solehnya. Siapa anaknya namanya? Arzanel. Zul. Zul. Iya. Nah, Zul lagi soleh-solehnya ya Habib kata. Ini termasuk doa. Ini termasuk doa. Masya Allah. Jadi ketika anak kita misalnya lagi, mohon maaf lagi bandel-bandelnya kita bilang lagi soleh-solehnya. Lagi Kenapa? soleh-solehnya. Karena doanya kedua orang tua itu mustajab. Doanya kedua orang tua mustajab. Mungkin mulut kita kalau kita ngucap biasa aja. Tapi doa kita buat anak kita itu mustajab. Nah, kemudian juga ada doa diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah doanya Allahumma hafad auladi. Ya Allah jagalah anak-anakku, Allahumma rzuqna birrahum wala tadurrahum. Ya Allah berikanlah kami, anugerahilah kami akan baktinya kedua anak-anak kami ataupun anak-anak kami yang soleh dan solehah dan jangan engkau berikan bala bagi mereka. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, saya masih ada satu pertanyaan. Saya mau ke Ustazah Liza dulu deh. Apa tuh Bang Ustazah, Mikdad? mohon maaf nih ya. Tadi kita sudah berbicara tentang cara mendidik anak. Nah, berarti untuk bisa mengoptimalkan kita bisa mendidik anak itu kita harus ada pendekatan terhadap anak. Komunikasinya harus baik. Nah, tapi kadang anak itu suka malu untuk bercerita sama kita. Jujur lah saya ke orang tua gitu kadang nggak bisa seterbuka itu. Nah, ini bagaimana nih? Ini tantangannya nih saya juga masih belum tahu caranya. Boleh tahu nggak Ustazah? Ini tantangan banget bagi kedua orang tua, Betul. terutama saya sebagai ibu ya. Betul. Karena ini cara-caranya banyak, Betul. habis ini aja deh kita jelasin. Waduh bisa aja karena panjang ya Ustazah. Baik kalau gitu jamaah jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.